Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful, nomor mahasiswa 2023 003010 Stak Cilegon, akan menyampaikan tentang undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Pengertian: Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang memberikan jaminan hukum terhadap semua aktivitas di bidang elektronik dan sistem informasi. Sederhananya, semua aktivitas di bidang tersebut memiliki aturan hukum resmi, maka kewaspadaan sangat diperlukan. Apa yang dimaksud dengan transaksi elektronik? Transaksi elektronik lebih diartikan sebagai aktivitas hukum yang dilakukan melalui perangkat komputer, menggunakan jaringan komputer, dan media elektronik yang lain. Informasi elektronik meliputi tulisan, rancangan, suara, gambar, surat elektronik, kode akses elektronik, data interchange atau EDI, dan masih banyak lagi. Undang-undang ini pertama kali disahkan di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dengan revisi terbaru di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kemudian, sebenarnya seperti apa saja contoh dari tindak kejahatan tersebut? Pada dasarnya, aturan hukum ini dirumuskan dan diresmikan dengan tujuan untuk melegalkan hukum atas kejahatan yang berbasis teknologi, informasi, dan transaksi elektronik. Contoh tindak kejahatan antara lain: 1. Pencemaran nama baik. Tindak kejahatan pertama yang memiliki kemungkinan untuk terjerat hukum dan Undang-Undang ITE adalah pencemaran nama baik melalui jejaring sosial dan sejenisnya. Hal ini tertulis jelas di pasal 27 ayat 3 UU ITE yang menyebutkan jika pelaku kejahatan ini memiliki dua kemungkinan hukuman. Hukuman pertama adalah pidana penjara dengan waktu paling lama 4 tahun atau denda dengan nilai paling banyak sebesar 750 juta rupiah. Contoh tindak kejahatan yang kedua adalah menjadi penyebar video asusila. Kejahatan berikutnya adalah salah satu bentuk kejahatan paling umum, yaitu menjadi satu sekian banyak penyebar video bermuatan konten pornografi. Tindakan ini legal untuk mendapat tindakan hukum seperti yang sudah dimuat dalam UU ITE pasal 27 ayat 1. Menyebarkan yang dimaksud di sini bisa berarti macam-macam, mulai dari membukakan akses, mengunggah, maupun mendistribusikan konten sejenis. Adapun kemungkinan hukuman untuk pelaku kejahatan ini adalah ancaman penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Contoh tindak kejahatan yang ketiga yaitu menyebarkan berita palsu atau hoax. Belajar tentang pentingnya menjadi pengguna sosial media yang bijak menjadi sangat penting seiring maraknya pemberantasan untuk berita bohong atau hoax. Meski kita mungkin tidak sengaja menyampaikan berita yang tidak terbukti kebenarannya, hukum sesuai dengan Undang-Undang ITE tetap akan berlaku selama ada pengaduan. Orang yang tindak kejahatan ini berhak untuk mendapat ancaman hukuman berupa kurungan penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh tindak kejahatan yang keempat yaitu perjudian online. Para pelaku judi online juga tidak lepas dari kemungkinan jeratan hukum di bawah Undang-Undang ITE. Hal ini diatur dalam undang-undang yang bersangkutan pada pasal 27 ayat 2. Adapun kemungkinan hukumannya adalah sama dengan kasus penyebaran berita palsu, yaitu denda paling banyak 1 miliar rupiah atau penjara 6 tahun. Contoh tindak kejahatan yang kelima adalah hate speech atau ujaran kebencian. Maraknya sosial media juga mendukung maraknya hate speech atau ajakan untuk mengatakan ujaran kebencian kepada pihak tertentu. Bentuk ujaran kebencian ini bisa bermacam-macam dan menyerang banyak aspek, khususnya ranah pribadi seseorang. Itulah mengapa hal ini sangat merugikan. Tindakan hukum untuk ujaran kebencian juga sudah tertulis jelas di UU ITE pasal 28 ayat 2. Sedangkan untuk bentuk hukumannya sendiri adalah maksimal 6 tahun, masa kurungan, atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Contoh tindakan kejahatan yang keenam, yaitu ancaman dan teror secara online. Jika kamu pernah mengalami ancaman atau teror dari siapapun di jejaring sosial, maka segeralah melapor.
Tindakan ini juga legal atas hukum berdasar UU ITE pasal 27 ayat 4 untuk ancaman dan pasal 29 untuk teror. Kemudian untuk ancaman hukumannya sendiri ada kemungkinan penjara dalam rentang waktu 4 hingga paling lama 6 tahun. Selain itu mungkin juga bisa denda dalam kisaran 750 juta hingga 1 miliar rupiah. Contoh tindakan yang ketujuh yaitu meretas akun. Meski tindakan ini banyak yang memulai dikomersilkan, namun tetap saja meretas atau mencuri akses atas akun milik individu atau kelompok lain adalah tindak benar. Hal ini selaras dengan bunyi pasal 32 ayat 1 serta pasal 48 ayat 1. Adapun ancaman hukuman untuk pelaku kejahatan ini adalah kurungan penjara paling lama 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Beberapa pasal penting yang berdasarkan isi dan kandungannya yaitu pasal 27 ayat 4 tentang tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan melalui jejaring sosial. Yang berikutnya pasal 27 ayat 3 tentang penyebaran dokumen elektronik dan atau informasi yang dianggap melanggar norma kesusilaan. Pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta dan atau hak kepemilikan terkait. Pasal 51 ayat 2 tentang tindak pidana terhadap penyebaran konten dengan muatan yang melanggar norma agama dan atau kesusilaan. Pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Selebihnya tentang isi paling lengkap dari UU ITE ini bisa kita akses langsung melalui situs resmi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Beberapa manfaat diresmikan UU ITE di Indonesia antara lain: 1. Meminimalisir upaya tindak kejahatan oleh pihak atau kelompok manapun melalui jejaring digital. 2. Membantu mendorong laju aktivitas ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. 3. Membantu masyarakat yang melakukan transaksi elektronik dan lainnya untuk tetap terjamin keamanannya secara hukum. 4. Memberikan perlindungan penuh kepada setiap lapis masyarakat terhadap tindak kejahatan, perundungan, dan ancaman secara online. Yang berikutnya, beberapa platform digital untuk banyak bidang mulai muncul seperti e-tourism untuk meningkatkan potensi kunjungan pada sektor wisata Indonesia akan bisa menerima produk-produk ekspor secara tepat waktu. Yang berikutnya, selain itu, segala elemen ekonomi bisa meningkatkan inovasi kreatif untuk bersaing secara sehat dengan perekonomian negara lain. Berikutnya, traffic internet di Indonesia akan mengalami perubahan ke arah positif seiring banyaknya konten kreator yang fokus pada pembuatan serta pendistribusian konten menarik dan mendidik. Selebihnya, undang-undang ini menjamin penuh keamanan dan perlindungan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya ketika melakukan aktivitas yang melibatkan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saiful.